Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Awang Saketi. Di sini kita akan review kembali materi tentang data mining. Data mining adalah metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge. Tahapan di dalamnya berguna untuk mencari pola-pola tertentu dari data yang ada pada database. Biasanya metode ini banyak ditemukan pada bidang machine learning dan statistika. Lalu berikutnya ada perkembangan data. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Di sini perkembangan data bisa dilihat dari dalam bidang perusahaan, pendidikan, dan medis. Untuk di bidang perusahaan, biasanya data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan, kontrol inventaris, dan sebagainya, yang akhirnya dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor-faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan. Lalu yang ketiga, dalam dunia medis, digunakan untuk mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosa penyakitnya, hal ini sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosis penyakit pada pasien lainnya. Lalu di sini ada posisi data mining dalam bisnis cerdas. Dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang menangani laporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi numeric query dari basis data base mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan, manajemen data, dan data mining. Dilihat dari tabel di samping ini, ada transactional database itu menuju ke extract, transform, lalu load. Lalu masuk ke data warehouse yang kemudian dicabangkan kembali ke performance management, enterprise reporting, dan data mining. Lalu di sini kita masuk ke proses data mining. Di dalam proses data mining ada knowledge discovery in database atau KDD. Adalah proses yang dibantu oleh komputer untuk mencari dan meneliti sejumlah besar himpunan data dan mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna. Perbedaan antara data mining dengan knowledge discovery in database yaitu data mining menggunakan berbagai perangkat lunak untuk menemukan pola dan relasi agar dapat digunakan untuk membuat prediksi dengan tepat. Sedangkan KDD berhubungan dengan teknik integrasi dan penemuan ilmiah, interpretasi, dan visualisasi dari pola-pola sekumpulan data. Di sini ada proses data mining. Yang pertama ada data cleaning. Sebelum diproses dan dibentuk menjadi sebuah knowledge, data yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada yang mengandung error, maka data tersebut harus dibuang, sehingga tersisa data yang bagus untuk diolah dalam tahap selanjutnya. Lalu yang kedua ada data integration. Langkah kedua dalam tahapan data mining adalah integrasi data. Setelah menemukan data yang cocok, selanjutnya akan mulai mengkombinasikan untuk dijadikan data yang berguna.
Dalam data mining, data yang berhasil dibersihkan juga akan diintegrasi. Lalu selanjutnya transformation. Dalam tahap transformation, data akan dipilih dan diubah formatnya agar sesuai dengan teknik atau metode yang dipakai. Pada tahap ini, kualitas data mining akan terlihat. Lalu ada data mining. Adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Dan selanjutnya ada evaluasi pola atau pattern evaluation. Setelah selesai melakukan proses data mining, pola-pola yang dihasilkan dari proses tersebut perlu untuk dievaluasi kembali. Tujuannya dari dilakukannya evaluasi ini adalah untuk menguji hipotesis awal. Setelah teruji data, bisa dipresentasikan kepada pengguna. Selanjutnya ada cross-industry standard process for data mining, yang dimana ada fase business understanding. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis. Bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut, serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah dalam data mining. Dan selanjutnya, mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya, data understanding. Tahap ini memberikan fondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasan dan mengidentifikasi potensi masalah apa yang ada dalam data. Tahap ini juga dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru, seperti pada visualisasi data, yang terkadang insight-nya sangat sulit didapat jika dihubungkan dengan summary datanya. Jika ada masalah pada tahap ini yang belum terjawab, maka akan mengganggu pada tahap modeling. Selanjutnya ada data preparation. Tahap ini jelas membutuhkan pemikiran yang cukup matang dan usaha yang cukup tinggi untuk memastikan data benar-benar tepat untuk algoritma yang digunakan. Bukan berarti saat data preparation pertama kali di mana masalah-masalah pada data sudah diselesaikan. Data sudah dapat digunakan hingga tahap terakhir. Tahap ini merupakan tahap yang sering ditinjau kembali saat menemukan masalah pada saat pembangunan model, sehingga dilakukan iterasi sampai menemukan hal yang cocok dengan data. Lalu ada modeling. Pada tahap ini dilakukan metode statistika dan machine learning untuk penentuan terhadap teknik data mining, alat bantu data mining, dan algoritma data mining yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya ada melakukan penerapan teknik dan algoritma data mining tersebut kepada data dengan bantuan alat bantu. Jika diperlakukan penyesuaian data terhadap teknik data mining tertentu, dapat kembali ke tahap data preparation. Lalu ada evaluation, melakukan interpretasi terhadap hasil dari data mining yang dihasilkan dalam proses pemodelan data tahap sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap model yang diterapkan pada tahap sebelumnya, dengan tujuan agar model yang ditemukan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap pertama. Lalu ada tahap deployment. Tahap deployment atau rencana penggunaan model adalah tahap yang paling dihargai dari proses FISDIM. Perencanaan untuk deployment dimulai selama business understanding dan harus menggabungkan tidak hanya bagaimana untuk menghasilkan nilai model, tetapi juga bagaimana mengkonversi skor keputusan dan bagaimana untuk menggabungkan keputusan dalam sistem operasional. Lalu selanjutnya di sini ada pengelompokan data mining. Yang pertama ada deskripsi. Metode data mining yang satu ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan. Hasil akhirnya adalah mengetahui
perilaku dari data itu sendiri. Lalu yang kedua ada klasifikasi, adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan, yang bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Lalu yang ketiga ada forecasting, adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada satu periode. Dengan menggunakan teknik ini, mesh data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Lalu yang keempat ada regression, adalah metode yang sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya, regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Lalu ada clustering, adalah nama lain untuk metode segmentation, yang bertujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Lalu ada sequencing, adalah sebuah urutan peristiwa. Tidak jauh dari namanya metode sequence analysis, berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Selanjutnya kita masuk ke materi set data atau himpunan data. Definisi set data merupakan kumpulan objek dan atributnya. Nama lain dari objek yang sering digunakan diantaranya record, point, vector, pattern, event, observation, case, sample, instant, dan entitas. Objek digambarkan dengan sejumlah atribut yang menerangkan sifat atau karakteristik dari objek tersebut. Atribut juga sering disebut variabel, field, fitur, atau dimensi. Atribut adalah sifat atau properti atau karakteristik objek yang nilainya bisa bermacam-macam dari satu objek dengan objek lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, seperti itu. Lalu ada atribut. Atribut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada atribut kategorikal. Adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya jenis kelamin, status, dan pendidikan. Jenis kelamin misalnya laki-laki dan perempuan. Status menikah atau belum menikah. Dan pendidikan SMA, SMP, SD, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada atribut numerik. Adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya umur dan gaji yang merupakan bilangan real. Lalu kita masuk ke karakteristik dataset atau himpunan data. Yang pertama, dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil punya kecenderungan berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut sebagai course of dimensionality. Lalu untuk itu pada tahap processing perlu dilakukan pengurangan dimensi. Lalu berikutnya sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0. Dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Lalu yang ketiga ada resolution. Sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Lalu jika resolusi terlalu baik, maka tidak ada perbedaan atau halus. Pola mungkin tidak akan berubah. Lalu di dalam dataset ada beberapa tipe.
Yang pertama ada record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Lalu ada data metrik. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang juga dinyatakan dalam metrik N kali M. Terdapat M baris dan M kolom. Lalu ada data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Lalu ada data graph, yaitu data yang terdiri dari node dan HG. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML link seperti www, seperti www, struktur molekul. Lalu ada data terurut atau ordered data, yaitu data-data yang merupakan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatiotemporal data. Lalu di dalam set data atau dataset pasti ada permasalahan. Yang pertama, kesalahan dalam pengukuran atau measurement error. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Jenis kesalahannya adalah noise, merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Lalu ada bias, suatu variasi pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Lalu ada akurasi, kedekatan pengukuran terhadap nilai benarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Lalu precision, kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama, satu dengan yang lainnya. Lalu ada kesalahan pengumpulan atau collision error, mengacu pada kesalahan-kesalahan seperti hilangnya objek data atau nilai atribut, atau lingkup objek data yang tidak tepat. Jenis kesalahannya adalah outlier, merupakan objek data dengan sifat yang berbeda sekali dari kebanyakan objek data dalam dataset. Lalu missing value, merupakan nilai dari suatu atribut yang tidak ditemukan. Lalu ada duplicate data. Set data mungkin terdiri dari objek data yang ganda atau duplikat, atau hampir seluruh terjadi duplikasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu di sini ada jenis-jenis dataset. Dataset itu ada yang bersifat privat dan public. Yang pertama, privat dataset itu adalah dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian seperti bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu public dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining, seperti UCI repository, lalu SCM KDB. Sekian materi review tentang data mining yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.